Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Masih semangat ya hari ini untuk belajar? Ustazah doakan semoga anak-anakku semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Dewi dalam pelajaran matematika. Seperti biasanya sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk hari ini Ustazah akan memberikan pelajaran tentang KPK. Kalau yang kemarin kan Ustazah memberikan materi tentang FPB yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hari ini sama KPK tapi harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana ya itu? Nah, sebelum masuk ke materi, Ustazah akan memberikan contoh ilustrasi atau contoh cerita agar anak-anakku paham. Oh, untuk KPK yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana ya? Seperti itu, biar lebih mudah nanti. Untuk itu, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Alkisah, ada dua orang sahabat, yang satu bernama Dila dan yang satu bernama Diva. Mereka gemar pergi ke perpustakaan. Tetapi Dila pergi ke perpustakaan setiap 2 hari sekali. Kemudian untuk Diva ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Nah, kita lihat perjalanan Dila dan Diva ke perpustakaan yuk. Sampai nanti mereka bisa bertemu bersama-sama lagi di perpustakaan. Kita lihat perjalanan Dila dulu ya. Dila berjalan setiap 2 hari sekali. Berarti Dila berjalan menuju angka 2. Kemudian untuk Diva berjalan tiap 3 hari sekali. Berarti Diva langsung berjalan di angka 3. Ya, itu pertama kali mereka ke perpustakaan. Untuk 2 kalinya mereka pergi ke perpustakaan, Dila dari angka 2 melangkah ke angka 4. Sedangkan Diva dari angka 3 menuju angka 6. Ya, kemudian perjalanan mereka yang ketiga kali ke perpustakaan. Perjalanan Dila dari angka 4 menuju ke angka 6. Kemudian untuk Diva sudah berhenti di situ. Karena apa? Kita lihat antara Dila dan Diva sudah berada di garis sejajar. Berarti mereka sudah bertemu bersama-sama di perpustakaan. Hore, mereka bisa bertemu di perpustakaan dan bisa membaca bersama. Jadi, untuk kesimpulannya, 2 orang sahabat tadi akan bertemu secara bersama-sama setelah 6 hari lagi. Nah, itulah perjalanan 2 orang sahabat tadi. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Itulah ilustrasi tentang KPK yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak semuanya? Pasti sudah ada gambaran ya. Oh, KPK itu kalau dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini ya. Bisa ya nanti untuk lebih jelasnya agar anak-anakku lebih mengerti bagaimana caranya nanti mengerjakan soal yang berbentuk cerita. Habis ini Ustazah langsung kasih contoh soalnya ya, dan kita akan bahas bersama-sama.
Misalkan contohnya seperti ini. Contoh soalnya silakan dicatat ya. Akmal menabung di bank setiap 25 hari sekali. Farhan menabung di bank setiap 15 hari sekali. Hari ini mereka bersama-sama menabung di bank. Berapa hari lagi mereka akan menabung bersama-sama di bank? Nah, untuk mengerjakan soal cerita tadi, seperti biasa, kita harus melakukan 4 step dulu. Nah, seperti kemarin diketahui, ditanya, jawab, dan terakhir nanti jadi. Ini Ustazah sengaja tulis dengan huruf besar semuanya karena ini poinnya penting untuk mengerjakan soal yang berbentuk cerita. Ya, jadi nanti ketika mengerjakan tetap menggunakan diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Ya, kita langsung ke pembahasan soal tadi ya. Diketahui tadi Akmal menabung setiap 25 hari sekali. Jadi Akmal itu pergi ke bank setiap 25 hari sekali. Kemudian Farhan pergi ke bank untuk menabung setiap 15 hari sekali. Dan di suatu waktu mereka itu bertemu di bank. Nah, inilah pertanyaannya. Berapa hari lagi mereka akan menabung bersama-sama? Nah, sebelumnya saya ingatkan ya anak-anakku, ciri-ciri soal cerita KPK itu pasti ada bersama-sama. Ya, jadi misalkan kapan mereka akan bertemu bersama-sama lagi? Kalau misalkan pada menit keberapa lampu itu akan menyala bersama-sama. Seperti itu adalah ciri-ciri soal cerita KPK. Ya, jadi harus diingat-ingat ya. Nah, saya ulangi tadi yang ditanya berapa hari lagi mereka akan menabung bersama-sama. Kemudian untuk menjawab pertanyaan itu, nah, kita kaitkan dengan KPK untuk lebih mudahnya. Kalau di gambaran tadi, misalkan 2 hari, yang satunya 3 hari, itu kalau angkanya kecil itu mudah, ya, menggunakan kelipatan. Itu mudah kalau angkanya kecil. Kalau angkanya nanti besar bagaimana? Kita gunakan metode rumah jengkerik seperti minggu kemarin kita mencari FBB menggunakan metode jengkerik. Sekarang kita menggunakan metode jengkerik lagi, tetapi mencari KPK. Ya, mencari KPK 25 dan 15. Ya, kita tulis dulu. Nah, nih, diingat-ingat lagi, mencari KPK harus berakhir di angka 1. Ya. Kita langsung membaginya dengan bilangan prima. Ingat, dengan bilangan prima paling kecil terlebih dahulu. Ya, bilangan prima paling kecil adalah 2. Kita coba dulu, bisa dibagi 2 apa tidak? 25 dibagi 2 bisa? Tidak bisa ya. Kemudian 15 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Baru kalau tidak bisa kita loncat. Nah, bilangan prima di atasnya 2 itu berapa? Ya, yaitu 3. Kita coba dulu. 25 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Ya, tetap kita lanjutkan dulu. 15 bisa dibagi 3? Bisa ya. Kalau bisa kita tulis. Ya, kita tulis di sini. Ingat, KPK tidak harus dua-duanya bisa dibagi. Ya, 1 saja bisa dibagi, langsung kita tulis di sini. Kemudian bagaimana yang tidak bisa dibagi? Kita turunkan. 25 dibagi 3 tidak bisa. Kita turunkan tetap 25. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, kita bagi lagi dengan bilangan prima.
3 dulu. Bisa apa tidak 25? Tidak bisa. Kemudian 5 bisa apa tidak? Tidak bisa. Kemudian kita cari bilangan prima lagi. Ya, di atasnya 3. Berapa? Iya, 5. Kita bagi dengan angka 5 ya. 25 bisa? Bisa ya. Kalau bisa langsung kita tulis. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, poin yang ini sudah berakhir angka 1, tetapi yang sini belum, berarti kita fokus di angka 5. Ya, 5 ini kita bagi dengan bilangan prima, yaitu kita bagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya berapa? Ya, 1. Nah, kemudian yang 1 ini tinggal kita turunkan saja. Nah, sudah selesai, sudah berakhir angka 1. Kemudian kita cari KPK-nya. Nah, KPK-nya yang ini tadi. Nah, KPK-nya yang ini tadi kita kalikan, ya, berarti 3 kali 5 kali 5. 3 kali 5 kali 5 berapa hasilnya? 3 kali 5 kali 5. Ya, ini 3 kali 5 kali 5 hasilnya 25. Kemudian 3 kali 25 berapa? Ya, betul, 75. Inilah KPK-nya. Kemudian apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Nah, ini bisa kita jawab di poin jadi. Ya, jawabannya yang mana? Ya, yang hasil KPK-nya ini. Ya. Jadi mereka akan bertemu bersama-sama atau menabung bersama-sama lagi setelah 75 hari lagi. Nah, seperti itu pembahasan tentang KPK yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lebih enak kan untuk mencarinya, ya. Semoga pembelajaran ini nanti bisa anak-anak cerna di rumah, dan semoga nanti bisa mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang solih-solihah, inilah pembelajaran tentang KPK yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua dan bisa mengaplikasikan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugasnya hari ini seperti biasa akan Ustazah cantumkan di video sesi terakhir. Semoga anak-anakku semuanya bisa mengerjakan, dan jangan lupa setelah dikerjakan segera dikirim ke Ustazah Dewi. Ya, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal hari ini. 1. Carilah KPK dari 24 dan 16. Nomor 2. Lampu A menyala setiap 12 menit sekali. Lampu B menyala setiap 9 menit sekali. Pada menit keberapa lampu A dan lampu B akan menyala secara bersama-sama? Selamat mengerjakan.